Halo semua, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya teknologi di sekitar kita tuh bekerja? Nah, dalam beberapa menit aja, kita bakal bongkar rahasia salah satu bahasa pemrograman paling populer di dunia. Dan yang paling seru, kamu bakal nulis baris kodemu yang pertama. Siap? Jawabannya, Python. Dari video yang kamu tonton sekarang, foto yang kamu like di medsos, sampai AI yang lagi heboh-hebohnya, itu semua ada Python di belakangnya. Dan ini bukan kebetulan loh. Yuk, kita cari tahu kenapa. Jadi, apa sih yang bikin Python ini spesial banget? Pertama, bahasanya tuh simple, hampir kayak baca bahasa Inggris biasa. Terus, dia tuh serbaguna banget, ibaratnya pisau lipat Swiss di dunia coding. Bisa buat bangun website raksasa, bisa juga jadi otaknya artificial intelligence. Makanya, perusahaan-perusahaan gede kayak Google dan Microsoft pakai ini. Dan yang paling penting, kalau kamu mentok, tenang aja, ada komunitas global super besar yang siap ngebantuin. Kamu nggak bakal sendirian. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi ya. Kita mulai dari bagian mengapanya dulu. Kenapa sih di zaman sekarang ngerti Python itu jadi skill yang penting banget? Nah, kutipan ini nih tuh pas banget buat ngegambarin jiwanya Python. Intinya, Python itu didesain biar kamu bisa fokus ke ide besarnya. Ke apa yang mau kamu ciptain, bukan malah pusing gara-gara salah titik koma atau kurung kurawal. Inilah yang bikin dia kuat banget, sekaligus ramah buat pemula. Oke, cukup teorinya. Sekarang waktunya kita kotorin tangan. Kita masuk ke bagian bagaimana caranya. Serius deh, dalam beberapa saat ke depan, kamu bakal nulis dan ngejalanin program komputermu sendiri untuk pertama kalinya. Keren kan? Tenang aja, prosesnya gampang banget kok. Cuma ada dua langkah utama. Pertama, kita install mesinnya, yaitu si Python itu sendiri. Kedua, kita install bengkelnya, atau yang biasa disebut code editor, tempat kita bakal nulis kode nanti. Nah, ini dia dua website yang perlu kamu buka. Gampang banget dan dua-duanya gratis. Buat Python-nya, langsung aja ke python.org. Terus, buat code editornya yang super keren, kita pakai Visual Studio Code. Cari aja di code.visualstudio.com. Simpel kan? Tunggu dulu. Sebelum kamu buru-buru klik install now, ada satu kotak kecil yang penting banget. Pastiin kamu centang yang tulisannya add Python to path. Gampangnya gini, ini tuh kayak ngasih tahu komputermu. Ini loh Python-nya, simpen di sini ya, jadi bisa dipanggil dari mana aja. Percaya deh, langkah kecil ini bakal nyelamatin kamu dari pusing di kemudian hari. Ini tips rahasia nih. Oke, semua udah siap. Mesinnya udah nyala, bengkelnya udah rapi. Nah, ini dia momen yang kita tunggu-tunggu. Yuk, kita mulai bikin sesuatu. Ini dia, mantra pertama yang dipelajarin sama hampir semua programmer di seluruh dunia. Cuma print, terus buka kurung, dan di dalamnya tulis teks apapun yang kamu mau. Dibungkus tanda kutip. Udah, gitu doang. Nggak ada yang ribet, nggak ada yang bikin takut. Kodenya udah kamu ketik, sekarang waktunya kita kasih perintah ke komputer buat ngejalanin. Coba cari tombol play atau tulisan run di editormu, tarik napas, dan klik. Dan ceng-ceng. Lihat deh di bagian bawah layar. Muncul kan Hello World? Keren. Komputer barusan ngelakuin persis apa yang kamu suruh. Kamu baru aja ngobrol sama mesin pakai bahasa kode. Selamat ya, kamu udah resmi jadi programmer. Keren banget, kamu udah berhasil. Sekarang coba kita mundur sedikit ya, kita bahas apanya. Sebenarnya apa sih bahan-bahan dasar di balik kode yang barusan kamu tulis, biar kamu makin ngerti logikanya. Konsep paling dasar di programming itu namanya variabel. Anggap aja variabel itu kayak kotak penyimpanan. Kamu kasih label, misalnya nama. Terus kamu masukin isinya, misalnya Budi. Nah, kapanpun kamu butuh data itu, kamu tinggal panggil label kotaknya aja. Nah, kotak-kotak ini tuh bisa nyimpan macam-macam jenis data. Ada yang namanya integer, itu buat angka bulat. Ada float, buat angka yang ada koma-komanya. Terus ada string, itu buat teks kayak hello world tadi. Dan yang terakhir ada boolean, isinya cuma bisa true atau false, benar atau salah. Anggap aja ini bahan-bahan utama buat masak program. Terus datanya bisa kita apain? Ya kita olah, pakai matematika dasar yang udah kita kenal. Python itu ngerti loh tanda tambah, kurang, kali, bagi. Nah, dengan modal variabel dan operator ini aja, kamu sebenarnya udah punya alat yang super canggih buat mainin informasi. Jadi, kita udah bahas kenapa Python itu penting, gimana cara mulainya, dan apa aja dasar-dasarnya. Bagian yang paling susah udah kamu lewatin. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, bisa nggak ya aku ngoding? Tapi, kira-kira masalah apa ya yang mau aku selesaikan dengan kode selanjutnya?
Coba deh pikirin, mungkin bikin program kecil buat ngerjain tugas, atau bikin analisis data sederhana. Atau mungkin game pertamamu, perjalananmu baru aja dimulai.